والرسوخ وصلاح الجسد والرتبة النصوح الأرواح والدين ولكم مواتنا ومواتكم وموات المسلمين أجمعين. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عرف هذا المسجد سابقا ولاحقا وما تغشر المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين فاغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وإياك أن تؤذي مسلما أو تسبه بغير حق، فقد قال عليه الصلاة والسلام من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وقال عليه السلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين. وإياك أن تؤذي مسliman, hati-hatilah kamu daripada mengganggu orang muslim. Au tasubbahu, atau kamu mencaci orang muslim bighairi haq, dengan tanpa ada kebenaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, benar-benar telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adza musliman faqad adzani, siapa orang yang mengganggu orang muslim maka benar-benar telah mengganggu aku. Wa man adzani faqad adzallah, siapa orang yang mengganggu aku berarti benar-benar telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Orang yang beriman itu hatinya adalah ada yang sangat berharga, yaitu imannya kepada Allah dan imannya kepada Rasulullah. Karena itu orang mukmin itu dia ada ikatan dengan Nabi Muhammad dan ada ikatan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rahmat kepada orang yang beriman, membantu orang yang beriman, itu sama dengan membantu Nabi Muhammad. Maka Allah akan rahmat kepada dia. Siapa yang membenci kepada orang yang beriman, berarti dia membenci Nabi Muhammad. Dan dia berarti telah membenci Tuhannya, Allah akan murka kepadanya. Karena itu jangan menyakiti orang mukmin. Jangan kamu mengganggu orang yang beriman. Mencaci juga demikian. Mengganggu itu lebih Pak, lebih luas. Mencaci itu dengan lisan. Walaupun bukan dengan mengganggu fisik, tapi kamu membuat sakit hati orang muslim, itu pun tidak boleh. Nabi bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci orang yang muslim itu adalah satu perbuatan fisik, satu pelanggaran ajaran agama. Membunuh orang muslim itu adalah satu bentuk kekufuran. Apa bedanya orang kafir dengan orang muslim? Orang kafir yang membunuh orang Islam. Lah kok katut-katut orang Islam membunuh orang Islam? Hati.
Masya Allah. Ini kadang-kadang mencaci orang Islam dijadikan satu ibadah sekarang. Satu kemajuan. Orang muslim biasa aja loh. Itu kalau dicaci saudara, itu pelanggaran agama sudah. Nggak boleh kita mencaci. Orang yang maksiat pun dicaci nggak boleh. Kita harus berusaha orang tadi itu sadar kembali ke ajaran Allah. Tapi bukan untuk dijelek-jelekkan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "La tu'ayyir musliman bidambin yartakibuhu, fala'allallaha an yu'afiyahu wa yabtaliyak." Jangan kamu menjelek-jelekkan orang muslim karena kesalahannya. Kamu hukum benar. Kamu tegakkan hukum kepada dia karena dia salah, mencuri potong tangan misalnya, benar. Membunuh dikisos, ya, tapi bukan untuk dijelek-jelekkan. Doakan. Kenapa? Ada kemungkinan Allah merubah dia jadi baik, kamu yang jadi seperti dia. Ini adalah satu kabar dari Nabi, orang yang suka jelek-jelekkan kesalahan orang, entar lagi dia menjadi orang paling bersalah. Jangan. Muslim biasa aja nggak boleh dicaci, apalagi para aulia Allah. Ini ada sekelompok manusia mencaci para aulia Allah, bahkan mengkufur-kufurkan para wali. Habis dah. Dan itu dianggap adalah yang membela tauhid. Itu dianggap adalah mujahid, orang yang ahli jihad. Sama sekali tidak, saudara. Tidak ada. Mencaci makian itu adalah ajaran Islam. Ada lagi sekelompok manusia, bahkan sahabat Nabi dicaci habis. Istri-istri Nabi dicaci habis. Tambah top lagi dah itu. Dua golongan ini sudah mulai merebak, ada di mana-mana dan didukung oleh pemerintahan tertentu. Karena itu hati-hati, jangan diikuti, karena orang muslim itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang-orang Islam yang lain selamat daripada gangguan lisannya dan gangguan daripada tangannya. Lisan kotor dengan caci maki, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pasti. Tangan kotor dengan berlumuran darah kaum muslimin, dikatakan orang Islam sejati, membela tauhid. La, sama sekali. Orang Islam yang sejati yaitu orang Islam yang lainnya aman daripada gangguan lisannya dan juga gangguan daripada tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dengarkan bagaimana Allah berfirman. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah, mensifati Allah dengan sifat yang Allah Maha Suci daripadanya. Allah itu adalah raksasa. Allah itu adalah punya sayap. Allah itu begini dan begitu. Hati-hati. Orang-orang yang mengganggu Allah dengan mensifatkan kepada Allah hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Orang yang mengganggu Rasulullah
dengan mendustakan nabinya, mengganggu Allah, dengan mensyirikkan Allah, dengan kufur terhadap Allah, mendustakan Allah, mengganggu Rasulullah, dengan menuduh bohong Nabi Muhammad. Ulaika, merekalah la'anahumullah, mereka Allah laknat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, menjadi makhluk yang terkutuk dunia sampai akhirat karena mengganggu Allah dan mengganggu Rasul. Kemudian Allah teruskan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, orang-orang yang mengganggu orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, menfitnah mereka, menuduh mereka padahal mereka tidak berbuat begitu, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, berarti orang itu telah melakukan kebohongan besar dan dosa yang nyata. Dan dosa yang nyata. Saya mau tanya kepada Anda yang ahli sunnah wal jamaah, apakah Anda kalau ziarah kubur itu nyembah kuburan? Enggak kan? Siapa orang yang menuduh orang ziarah kubur nyembah kepada kuburan, tidak ada bukti, maka itulah pendusta besar. Dan itulah orang yang melakukan kebohongan yang nyata, dosa yang nyata. Itu kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Saya mau tanya, kalau Anda membaca maulid itu apakah mengultuskan Nabi sebagai Tuhan atau Nabi anak Tuhan? Enggak. Maka siapa orang yang menuduh begitu, itulah Allah menyatakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dia telah melakukan pemalsuan yang besar, yang nyata, dan dia telah melakukan dosa yang jelas. Kok diwali? Kok diwali ini sekarang? Mana yang dosa? Yang nuduh tanpa ada bukti itu yang dosa, saudara. Itu enggak benar, hati-hati. Mereka orang yang beriman, mereka orang percaya kepada Allah, mereka mohon kepada Allah, mereka berziarah untuk mengingatkan kepada akhirat, mereka berziarah hanya karena cinta kepada orang yang soleh, mereka berziarah untuk supaya dia tadi itu sadar bahwa kehidupan dunia akan berakhir, akan tiba kematian menjemputnya sebagaimana yang diziarahi. Begitu seharusnya orang husnudzon. Begitu seharusnya orang yang menilai. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtaddat alaihi wa illam yakun sahibahu kadalik, illam yakun sahibahu kadalik. Tidak ada seorang yang menuduh orang lain fasik, melakukan satu perbuatan yang salah, atau melakukan kekufuran, dituduh dia melakukan kekufuran. Kalau memang yang dituduh tidak melakukan demikian, akan kembali kepada dia. Berarti dia yang melakukan fisik, perbuatan dosa, dan dia telah melakukan kekufuran. Hati, nuduh orang kafir, itu bisa kembali kekufuran kepada dia. Nuduh orang musyrik, itu bisa kembali kepada dia kesyirikannya. Nuduh orang itu melakukan kesalahan, itu bisa kembali kepada dia kesalahannya. Gak benar. Jangan kamu menvonis kecuali ada bukti. Begitu seharusnya. Hah? Sayyidina Abu Bakar kafir bilang. Sayyidina Umar kafir. Sayyidina Utsman kafir. Istrinya Kabi kafir. Siti Aisyah kafir. Siti Hafsah kafir. Ini apa? Ajaran apa ini? Lo gini diikuti, itu apanya kamu ikuti? Saya mau tanya. Orang tadi itu menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai apa sih? Uswatun hasanah, contoh yang terbaik kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar Nabi Muhammad itu adalah contoh yang terbaik.
Kita tanya kepada orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Istri kamu soleh enggak? Solihah enggak? Solihah. Dia menyatakan istrinya solihah. Kalau dia dituduh istri kamu tadi itu adalah pelacur, marah dia. Jangan macam-macam. Saya tidak kawin kecuali setelah istikharah. Saya tidak kawin kecuali dari perempuan yang baik. Dia akan bela habis-habisan. Kita mau tanya, mertua kamu soleh enggak? Soleh. Naudzubillah, saya kawin dengan turunan misalnya orang yang tidak soleh. Kalau kamu punya anak perempuan, cari mantu bagaimana? Mantu saya hebat-hebat. Itu hasil musyawarah, hasil pemikiran dan hasil istikharah. Dia menyatakan mertuanya hebat, istrinya hebat, dan menantunya hebat. Tapi Nabi Muhammad nggak hebat kalau begitu. Kenapa? Istrinya Siti Aisyah dan Siti Hafsah dituduh masuk neraka. Dituduh orang kafir. Mertuanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dituduh kafir. Mantunya Nabi, Sayyidina Utsman dituduh kafir. Seakan-akan dia menyatakan, jangan ngikuti Rasulullah kalau cari istri ya. Ikuti aku, karena istriku lebih baik daripada istrinya Nabi. Jangan kamu nyuntuh Nabi ya, cari mertua. Ikuti aku, karena mertuaku lebih soleh daripada mertuanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah. Jangan kamu cari mantu seperti Nabi ya, seperti aku, karena mantuku lebih hebat daripada mantunya Nabi. Sayyidina Utsman mantunya Nabi. Ini apa ilmiahnya gitu loh. Lu ajaran model gini kok diikuti sih? Keblinger ini. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati. Jangan kita terpengaruh dengan revolusi. Jangan kita terpengaruh dengan slogan, kemudian ikut-ikutan. Lihat ajarannya. Begitu juga penampilan. Allahu Akbar, bawa senjata. Tapi yang ditembaki orang Islam. Bawa bom masuk masjid. Meledakkan diri ada di masjid pas sholat Jumat. Ini apa? Ajaran apa begini? Karena itu, jaga kedamaian ini. Jaga kebersatuan, wahai umat Islam. Jaga. Dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa al-adu. Watlubu minallahil afiyah." Jangan kamu tadi itu berharap perang. Kapan dia perang? Jangan. Minta sama Allah aman, minta kepada Allah sehat walafiat. Ojo ndolek ribut. Jaga keamanan. Minta kepada Allah sehat walafiat. Wa idza lagitumum, tapi kalau sudah takdirnya harus berhadapan dengan musuh, jangan jadi pengecut. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah dan yakinilah bahwa surga itu sudah ada di bayangan pedang kamu. Kalau memang sudah waktunya perang, jangan jadi pengecut. Allahu Akbar. Kita berhadapan dengan musuh Allah dan musuh Rasulullah. Saya yang mati atau dia yang mati. Tapi kalau memang tidak ada peperangan, kenapa kamu harus menciptakan keributan antara umat Islam? Jaga ini semuanya. Minta al-afiyah. Kalau ada yang salah, ayo kita berusaha bersama-sama untuk menyadarkan dia. Gotong royong itu saudara penting. Kita bayangkan kalau di kampung kita itu ada satu rumah terbakar. Semua khawatir satu kampung. Ini kalau nggak dimatikan api ini, nanti akan merembet kepada tetangga berikutnya. Nanti akhirnya sampai ke rumah kita. Habis harta kita. Bisa jadi korban nanti keluarganya kita. Wah, kita dengan spontan keluar. Berbondong-bondong.
langsung kita matikan itu api bersama-sama. Benar kan begitu? Di kampung kita, di desa kita ada perjudian. Di kampung kita, di desa kita ada bandar togel, ada bandar narkoba misalnya. Kenapa nggak bisa bersatu umat Islam? Ini kalau nggak dibereskan nanti akhirnya merembet kepada pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita. Nanti akhirnya bisa merusak masyarakat kita. Jangan-jangan nanti anaknya kita yang jadi korban. Ini harus dibersihkan, dibereskan. Kalau itu api melahap harta, tapi kalau itu maksiat akan melahap akhlak Anda, akhlak keluarga Anda. Karena itu, ayolah kita bersatu berbondong-bondong dalam mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah. Ojo perang. Lah itu gimana itu bawa pedang? Wah, kalau bawa pedang itu ngejak berarti. Kalau orang yang main judi orang 5 bawa pedang saudara, sak kampung bawa pedang kabeh melayu sing 5. Gara-gara Anda takut, akhirnya mereka nekat. Gara-gara Anda takut, akhirnya mereka nekat. Jangan jadi pengecut, jadi orang itu. Jangan jadi pengecut. Karena itu, ayo bersatu umat Islam. Enggak boleh kita mengadakan keributan, tapi jangan dikompromi segala yang merusak akhlak, segala yang merusak agama ada di daerah Anda, karena itu akan bisa merembet kepada masyarakat yang baik-baik nantinya. Masya Allah. Jadi kita yang benci itu, jangan kebencian itu diwujudkan dengan caci maki. Benci maksiat, harus berusaha memberantas maksiatnya. Orang yang bermaksiat itu ibarat orang yang sakit. Jangan karena orang yang sakit tadi itu dibunuh. Ini orang sakit, kita bunuh aja supaya gak ada penyakit. Bukan, kita usahakan orang yang sakit untuk sehat, penyakitnya yang kita berantas. Begitu itu orang yang logis, itu adalah orang yang cendekiawan, itulah orang yang pandai. Diceritakan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan satu orang lagi minum khamr waktu itu, lagi mabuk. Maksiat itu Pak, sepanjang zaman di atas dunia itu ada maksiat. Itu sudah sunatullah. Jangan di zamannya kita, zamannya Nabi juga ada maksiat. Tapi hukum ditegakkan, gitu loh. Sehingga orang yang maksiat itu takut. Orang yang maksiat itu takut. Nggak seperti di zaman sekarang. Hukum nggak ditegakkan. Sehingga orang yang maksiat berani. Nggak sungkan, walaupun di pinggir masjid. Justru yang nggak maksiat lebih banyak ketakutan. Waduh, ada preman mabuk. Apa boleh preman mabuk? Masuk wati gak berek sakampung. Paham ya? Ini pernah dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idribu, ayo cambuk ini anak, cambuk ini. Ya dicambuk dengan hukum Islam. Maka Abu Hurairah menyatakan, kita nyambuki itu orang. Ada yang menyambuk, minna ad-dharib biyadi, memukul dengan tangannya, wadh-dharib bina'li, ada yang memukul dengan sandalnya, wadh-dharib bithawbi, ada yang memukul dengan kainnya. Maka ketika orang ini sudah pulang, sudah dilaksanakan hukum, sebagian orang masih meneruskan dengan cacian. Akhzakallah, mudah-mudahan Allah menghinakan kamu. Bagaimana Nabi mensikapi? Kata Nabi, la taqulu hadza. Jangan kamu berkata demikian. Jangan. Ini satu kesalahan loh ya. Ini bukan karena cinta kepada Allah mencaci maki. La taqulu hadza. Jangan kamu menyatakan ini. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu itu membantu setan untuk
keberhasilannya di dalam mengganyang saudara kamu muslim. Nah, kalau kamu menyatakan mudah-mudahan kamu dihinakan oleh Allah, ini kan berarti membantu setan. Setan memang untuk menghinakan orang muslim. Seharusnya kamu Rabbana yahdi, mudah-mudahan Allah memberi hidayat kepada dia. Begitu. Jadi tidak ada pintu bagi setan untuk melakukan upaya menjerumuskan orang Islam. Masya Allah, indahnya bagaimana ajaran Islam. Kita harus tegas sama mereka, tapi jangan dicaci-caci. Sikapnya kita itu yang mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran Allah. Hah? Apalagi yang sudah meninggal dunia, hati-hati. Udah mati ya Allah, masih dirasani, masih dihabisi. Udah meninggal orangnya. Udahlah. Belum tentu kita ini meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Jangan, bahaya. La tasubbul amwat. Jangan kamu mencaci orang-orang yang sudah mati. Jangan. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah sampai kepada yang mereka telah lakukan daripada perbuatannya. Udah dibalas sama Allah. Udahlah, nggak usah kamu caci. Kalau dia orang soleh, dia mendapatkan pahalanya. Kalau dia tidak soleh, udah dia mendapatkan siksanya. Udah, urusan kamu nggak. Jangan kamu panjang-panjangkan dengan mencaci dia. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Jangan. Waduh, habis dah. Habis. Ulama-ulama dulu habis. Dicaci habis. Syekh Abdul Qadir Jilani dicaci habis. Sayyid Ahmad Badawi dicaci habis. Apa salah mereka? Dan apa benarnya kamu mencaci orang? Ini menjadi keren kadang-kadang dalam sebagian umat Islam. Ini adalah satu musibah yang besar. Ini satu musibah yang besar. Saya pernah membaca begini, Pak. Kitabnya kalau tidak salah namanya Fathul Majid. Ya Allah, tuduhannya luar biasa. Kebanyakan penduduk yang ada di Mesir itu penyembah Ahmad Al-Badawi. Kebanyakan penduduk Syam itu adalah penyembah daripada Ibn Arabi. Kebanyakan daripada penduduk Irak itu adalah penyembah Abdul Qadir Jilani. Dan masih banyak orang-orang yang syirik penyembah selain Allah ada di atas bumi Allah ini. Ya apa sih? Saya belum pernah ketemu penyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada tak? Kalau pecinta ada. Belum pernah ketemu dengan orang menjadi penyembah Sayyid Ahmad Al-Badawi. Kalau pecinta banyak. Inilah kadang-kadang tuduhan-tuduhan ini yang bisa menjerumuskan umat Islam, begitu ya. Terjadilah nanti permusuhan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Jangan diikuti ajaran yang demikian wahai umat Islam. Ayo kita kembali seperti dulu lagi. Kita bersatu lagi. Di hadapan kita ini banyak kok umat Islam yang kecanduan khamr. Di hadapan kita ini banyak kok umat Islam yang kecanduan narkoba. Di hadapan Islam ini banyak kok umat Islam yang masih kecanduan sabu-sabu. Di hadapan kita masih banyak perempuan-perempuan Islam yang menjadi pelacur. Di hadapan kita masih banyak umat Islam yang enggak sholat, yang enggak ngerti wudu, enggak ngerti hukum agama. Kenapa kamu hai ustadz tidak bersatu untuk membahas itu, mengentas umat Islam daripada kemaksiatan? Kok saling tuduh? Kok saling mengkufurkan? Kok saling mensyirikkan? Ayo bersatu lagi, udah cukup. Cukup, jangan kita buat fitnah ini semakin besar. Jangan semakin kabur nanti. Kita akhirnya nggak tahu siapa lawan kita dan siapa kawan kita. Semua dianggap lawan akhirnya. Semua dianggap musuh nantinya. Cukup yang demikian ini. Ayo kita bersatu lagi. Seperti dulu lagi. Yang nggak hadir yang nggak mau maulid, udahlah ente nggak usah maulid. Yang mau maulid, biar maulid, tapi yang kena maulidnya. Jangan kamu maulid yang campuran dengan yang haram, misalnya campur laki sama perempuan misalnya.
Yang nggak mau haul, udah nggak usah hadir haul, nggak apa-apa. Yang mau haul silakan, tapi haul yang sesuai dengan syariat. Kalau sudah demikian ada solusinya, jadi wahai umat Islam begitu. Tapi kalau ketika sudah kita membesar-besarkan yang demikian, lupa apa yang harus kita tangani di antara umat Islam ini. Masya Allah. Gak paham kita apa ini yang bisa menjadikan begini nih. Dan ini sudah dijadikan satu hal yang hebat gitu bagi umat Islam. Padahal ini adalah sama sekali tidak hebat, saudara. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menggambarkan umat Islam itu, Masya Allah, indah ya. Beliau menggambarkan begini. Mathalul muslimaini kal yadain. Taghsilu ihdahumal ukhra. Orang Islam itu dengan orang Islam yang lainnya seperti dua tangan. Kalau tangan kanan yang kotor, yang bersihkan yang mana? Yang kiri. Kalau kanan kiri yang kotor, yang bersihkan mana? Yang kanan. Saling tolong menolong. Seperti dua tangan. Tapi tidak menggambarkan seperti dua telinga. Kalau telinga kanan yang kotor, telinga kiri yang bersihkan, enggak. Atau seperti dua mata, enggak. Tapi dua tangan. Subhanallah. Ini dua tangan ini saling membersihkan. Dua tangan ini saling menghiasi. Misal, yang kanan dikasih cincin, yang kiri enggak iri. Aku harus saya kasih cincin. Enggak. Kamu manis kok kalau pakai cincin wahai kanan. Kaki misalnya, yang satu pakai sepatu, yang satu enggak. Enggak bisa nuntut. Masa ente aja kanan, kiri juga kasih. Tapi kalau kanan enggak. Yang kiri dikasih jam tangan, yang kanan enggak nuntut. Oh, pantas kamu pakai jam kanan. Jam tangan bagus. Telinga, satu kasih anting-anting, yang satunya nuntut. Aku juga loh. Masa satu anting-antingnya? Kacamata juga begitu. Yang satu pakai, yang satu enggak begitu. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan. Orang Islam satu sama lain itu seperti dua tangan. Saling membersihkan. Allah. Hebat. Contohnya Rasulullah. Ada lagi al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain ini seperti satu bangunan. Satu sama lain saling memperkuat. Baik, kita lihat bangunan ini yang ada di sini ini kuat. Padahal bahan-bahannya itu nggak ada yang kuat loh. Semen itu kamu tiup berhamburan, nggak kuat. Pasir, ada angin bertaburan. Batu bata dikepruk pecah. Kapur juga begitu, tapi ketika dijadikan satu, semennya, pasirnya, kemudian kapurnya dikasih air juga lemah. Dibuang ke tanah, diserap sama tanah habis. Tapi ketika dijadikan satu, batu batanya ditoto begitu, subhanallah, jadi bangunan yang kuat. Jadi bangunan yang kuat, yang kokoh. Begitulah Anda wahai umat Islam. Anda ini satu ini lemah. Tapi kalau sudah menyatu, kuat Anda ini. Ojo ijen-ijen. Jangan sendiri-sendiri, bersatu wahai umat Islam, bersatu. Indah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Komponen umat Islam ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi aparat,
ada yang jadi rakyat. Ayo bersatu. Ayo bersatu. Ketika bersatu insya Allah kuat. Nih, contoh-contoh nih. Alhamdulillah. Kepolisian sekarang tegas terhadap narkoba. Banyak ditangkapi. Banyak yang sadar loh. Banyak yang sadar. Tapi kalau diserahkan sama ulama untuk nasihat aja, nggak sadar-sadar. Perlu bersatu. Aparat tegas, ulama ceramahnya juga menyadarkan, kemudian rakyat mendukung, insya Allah daerah kita aman daripada narkoba. Begitu. Satu sama lain saling memperkuat, saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang muslim yang bisa menjaga ucapan kita, yang tidak pernah menyinggung perasaan orang muslim yang lainnya, yang tidak pernah terlontarkan daripada lisan kita caci maki, kebencian, dan mudah-mudahan Allah menjaga tangan kita daripada mengganggu orang muslim yang lainnya, baik harta benda mereka maupun jiwa mereka, sehingga benar-benar menjadi muslim yang sejati, yaitu orang Islam yang lainnya merasa aman daripada gangguan lisannya dan tangannya. Amin Allahumma amin. Kita bacakan surat Fatihah khusus untuk pahlawan kita yang meninggal dunia di dalam membela kemerdekaan Indonesia. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan kita. Sebab wujudnya kita adalah ayah dan ibu kita. Bersyukur kepada orang tua itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur li wali walidek. Begitu juga orang yang membantu kita, kita harus terima kasih kepada kita karena dia menjadi sebab sampainya bantuan Allah kepada kita. Demikian juga kemerdekaan pahlawan kita, tentunya yang Islam yang kita doakan yang meninggal dunia ya. Karena mendoakan orang yang kafir nggak boleh kalau meninggal dunia. Orang-orang Islam yang meninggal dunia yang membela kemerdekaan itu adalah sebab Indonesia menjadi merdeka dan akhirnya kita jadi bebas daripada cengkraman orang-orang kafir penjajah Indonesia. Mudah-mudahan insyaallah mereka nanti di hari kiamat digolongkan bersama syuhada, bersama Sayyidina Hamzah, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama Nabiullah Yahya, bersama Nabiullah Zakaria. Al-Fatihah.